Hujan turun rintik di terminal kecil yang sudah hampir kosong. Jam menunjuk pukul 22.14 malam. Satu-satunya bus yang masih menyala lampunya adalah Bima Sakti 07, jurusan Surabaya, Banyuwangi. Badannya tua, catnya mulai mengelupas, dan di kaca depannya tertempel stiker lusuh. Selalu ada jalan. Di balik kemudi, duduk seorang pria berumur 41 tahun. Namanya Wicaksono, biasa dipanggil Pak Wicak. Sopir pengganti. Ini malam pertamanya membawa trayek itu, menggantikan sopir lama yang katanya mendadak menghilang tanpa kabar seminggu lalu. "Mas, kalau capek nanti saya ganti ya," kata Damar, kernet muda yang baru dikenalnya pagi tadi. Anak itu tampak canggung, sesekali melirik ke arah penumpang yang naik satu persatu. 8 orang penumpang malam itu, mayoritas laki-laki, satu keluarga kecil, dan seorang wanita muda yang duduk paling belakang. Tak banyak yang bicara. Seperti biasa, malam dan perjalanan panjang membuat orang enggan membuka suara. "Wicak, ingat ya, jangan pernah ambil rute hutan tengah kalau GPS-nya error," pesan petugas terminal tadi sore, Pak Burhan. Dulu pernah ada sopir iseng nyoba, busnya enggak pernah balik. Wicak hanya tertawa waktu itu. Tapi kini, di tengah malam dengan kaca berembun dan lampu jalan yang jarang, ia mulai berpikir ulang. Suara mesin bus meraung ringan saat kendaraan itu perlahan keluar dari terminal. Di kaca spion, terlihat sekilas sosok bayangan berdiri diam di ujung jalan masuk terminal. Tingginya lebih dari rata-rata manusia, tak terlihat wajahnya, hanya berdiri menghadap bus yang menjauh. Pak Wicak menoleh cepat. Tak ada apa-apa. Atau mungkin sudah ada yang ikut sejak awal. Bima Sakti 07 melaju pelan di tengah kabut yang mulai menebal. Wicak menyesuaikan wiper sambil sesekali melirik ke speedometer yang terasa lambat meski pedal gas sudah ditekan dalam. "Masih jauh dari rest area?" tanya seorang pria tua yang duduk di kursi nomor 3. Pak Wicak mengangguk sambil tersenyum. "Sekitar 1 jam lagi, Pak." Damar duduk di tangga dekat pintu depan, sambil memainkan senter kecil. Ia tampak gelisah, matanya lebih sering menatap keluar jendela. "Pak," katanya pelan, "tadi pas berangkat, sempet lewat jalur mana ya? Saya kok ngerasa suasananya beda." "Lewat jalur barat," jawab Wicak. "Tapi kayaknya kita bakal muter sedikit, GPS-nya tadi sempet ngaco." Damar menegang. "Pak, jangan-jangan ini jalan tengah?" Wicak terdiam. Ia menoleh sekilas ke layar GPS di dashboard. Tampilan peta masih berputar-putar tanpa titik lokasi. Jalanan gelap, hanya diterangi lampu depan yang sayup. Tak ada rumah, tak ada rambu. Yang ada hanya jalan lurus berkelok, dikelilingi pohon tinggi yang daunnya tak bergerak. Penumpang mulai tertidur satu persatu, kecuali wanita muda di kursi paling belakang. Namanya Rini, mahasiswi yang pulang kampung. Ia sejak tadi tak lepas dari kaca jendela, sesekali mencatat sesuatu di notes kecil. Entah mengapa, ia seperti tahu lebih banyak tentang jalan yang mereka lewati. Di tengah keheningan, suara mencicit terdengar dari bawah kolong bus. Wicak memperlambat laju. Damar berdiri, bersiap turun mengecek jika perlu. Tapi sebelum bus berhenti total, mereka melewati gapura tua tanpa tulisan yang tampak seperti gerbang desa lama. Seketika semua lampu dalam bus meredup. Mesin tetap hidup, tapi suara penumpang berhenti. Tak ada dengkuran, tak ada bisik. Dan saat Wicak menoleh ke spion tengah, semua kursi terlihat kosong. Wicak memelototi spion tengah. Sekejap tadi, deretan kursi tampak kosong semua. Tapi hanya dalam kedipan berikutnya, para penumpang kembali duduk seperti semula. Sunyi, tanpa gerak, seperti patung. Wajah mereka menghadap ke depan, tak satu pun menoleh, seolah tak sadar bahwa ada yang aneh. Damar berjalan pelan menyusuri lorong kursi, mencoba memastikan. Ia menepuk bahu seorang pria muda di barisan tengah. Tak ada respons. Pria itu duduk tegak, matanya terbuka, tapi tak berkedip. "Pak, mereka semua." Damar berbisik dengan suara bergetar. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, terdengar suara dari belakang. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan dari dinding belakang bus. Seperti ada yang mengetuk dari luar. Atau, dari dalam bagasi bawah. Wicak menepikan bus perlahan. Rini, gadis di kursi belakang, berdiri dan berjalan ke depan. Wajahnya pucat, tapi tatapannya tajam. "Pak, kita sudah melewati jalur tengah. Ini bukan rute biasa,"
katanya tenang. Gapura itu, tanda kalau kita masuk kawasan, jalan pengganti. Jalan yang muncul hanya untuk menjemput penumpang tertentu. Wicak menatapnya heran. Maksudnya? Jangan izinkan siapapun naik bus ini lagi. Karena penumpang terakhir bukan manusia. Tepat saat ia selesai bicara, suara ketukan berubah menjadi gedoran keras. Kemudian terdengar suara wanita. Pak, buka pintunya, saya ketinggalan, saya penumpang terakhir. Rini langsung membentak, jangan dibuka. Tapi Damar yang panik, sudah berdiri di dekat pintu. Tangannya hampir menyentuh tombol buka otomatis. Suara dari luar terdengar makin memelas. Tolong, saya takut sendirian di sini. Jangan buka. Seru Rini sekali lagi, lebih keras. Tapi jari Damar sudah menekan tombol pintu otomatis. Pintu terbuka perlahan. Angin dingin menyergap masuk, disertai kabut tebal yang menggulung hingga ke tangga depan bus. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya jalan gelap dan pepohonan mati yang berdiri kaku seperti bayangan orang. Tapi suara itu, suara wanita yang tadi memohon, masih terdengar, sekarang dari dalam bus. Terima kasih sudah membukakan. Damar langsung mundur. Wajahnya pucat. Ia menyapu pandangan ke semua kursi, dan berhenti pada satu tempat. Kursi kosong di baris tengah kini terisi. Seorang wanita berambut panjang duduk membelakangi mereka. Gaunnya putih, basah oleh embun dan lumpur. Ia tidak bergerak. Rini maju. Kita sudah melewati batas. Bus ini sedang diambil alih. Wicak menginjak gas, berusaha menjauh dari tempat itu. Tapi aneh, jalan di depannya kini terlihat terus berulang. Gapura tua yang tadi mereka lewati muncul lagi. Dan lagi. 3 kali dalam 10 menit. Ini muter-muter. Rin. Jalannya kayak gak habis. Gumam Wicak, panik. Rini mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi peta offline yang biasa ia gunakan saat hiking. Tapi tampilan peta itu hanya menunjukkan satu garis merah. Jalan yang tak punya nama, dengan titik mereka berputar di tempat. Peta itu hanya menunjukkan satu tulisan kecil di sudut bawah layar. Jalur darurat 666, akses terbatas, hanya untuk mereka yang terpilih. Lampu dalam bus mendadak mati. Dan saat nyala kembali 1 detik kemudian, semua penumpang berdiri. Mereka tak berbicara, tak menatap kemana-mana. Semua berdiri diam, menghadap ke arah Wicak, seolah menunggu sesuatu. Di luar, kabut semakin pekat. Tapi suara dari dalam jauh lebih menakutkan. Rute sudah dikunci. Penumpang lengkap. Perjalanan dimulai. Bus tetap melaju, tapi dunia di luar jendela terasa seperti menonton kaset rusak. Pepohonan yang sama, tanjakan yang sama, dan cahaya bulan yang tak pernah bergeser. Wicak menekan rem dalam-dalam, tapi laju bus justru melambat sendiri seperti dikendalikan oleh tangan tak kasat mata. Damar berusaha menyalakan GPS ponselnya, tapi layar hanya menampilkan satu kalimat statis berwarna merah. Lokasi, rahasia, arah, maju saja. Pak, ini udah gak bener. Pak, kita harus muter balik. Damar setengah berteriak. Rini duduk di kursi depan, membuka buku kecil yang selalu ia bawa, bukan catatan kuliah seperti yang Wicak kira, tapi semacam jurnal kuno berisi simbol dan gambar tangan yang mengerikan. Jalan ini dikenal dalam legenda sebagai Lurung Nyaprah. Jalur pengganti dunia nyata. Bus yang masuk akan dianggap sudah tidak terdaftar di dunia manusia. Wicak terdiam. Ia mulai kehilangan logika. Mesin masih menyala, tapi setir bus kini mulai berat digerakkan. Tiba-tiba radio tua di dashboard menyala sendiri. Padahal tombolnya tidak ditekan siapapun. Selamat datang penumpang malam terakhir. Suara wanita, lembut tapi dingin, seperti datang dari dalam tanah. Dan kemudian, salah satu penumpang, pria di kursi 3A, menyala. Tubuhnya mengeluarkan api biru, namun ia tetap duduk diam, tidak menjerit, tidak bereaksi. Rini menatap api itu dan membuka halaman tertentu dari jurnalnya. Yang terbakar lebih dulu adalah penumpang yang memaksa naik, mereka yang tidak seharusnya ikut. Wicak terkejut. Maksud kamu, dia bukan manusia? Rini hanya menatapnya, kemudian berkata pelan. Bukan hanya dia. Di antara kita, ada yang sedang menghitung jumlah korban. Dan dari bawah lantai bus, terdengar suara gerakan. Bukan mesin, bukan logam.
tapi seperti sesuatu yang merangkak naik ke atas. Bus melaju sendiri. Mesin tak lagi merespons gas atau rem. Setir terkunci. Wicak mencoba mematikan mesin, tapi semua tombol kini seperti tertutup es dingin. Jari-jarinya nyeri saat menyentuhnya. Di luar, pemandangan berubah drastis. Pohon-pohon menghilang, digantikan bangunan tua terbengkalai yang berdiri di kanan kiri jalan. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya samar dari bulan yang tampak lebih besar dan merah. Rini berdiri dengan ragu, membuka tirai belakang bus. Matanya membelalak. Jalan ini tidak terdaftar di peta manapun. Ini bukan dunia kita lagi. Damar mundur sambil menunjuk ke lantai. "Pak, tadi dari bawah, ada yang naik." Mereka melihat ke arah lorong belakang bus, kosong. Namun, satu persatu penumpang mulai menoleh ke arah mereka. Bukan dengan wajah penuh tanya, tapi dengan senyum aneh. Mereka berdiri serempak. Langkah kaki mereka tak menimbulkan suara. Tubuh mereka terlalu tegak. Wajah mereka kosong. Mata mereka hitam pekat. "Pak, kita gak boleh berhenti," seru Rini. Ia membuka halaman terakhir di jurnalnya. Gambar sebuah bus terbalik, dengan angka aneh tertulis, pukul 7:07:07. Ini bus ke-7. Di malam ke-7. Dan jika kita terus maju, korban ke-7 akan dipilih. Wicak menatap kaca depan. Jalan bercabang 2, tapi tak ada petunjuk arah. Di tengah percabangan berdiri sosok hitam, tinggi, ramping, dan mengenakan topi lebar. Sosok itu tak bergerak, tapi terasa seperti sedang menatap langsung ke dalam jiwa siapapun yang melihatnya. "Pilih jalan kanan atau kiri?" tanya Damar, gemetar. Rini menunduk. "Jalan kiri membawa kita lebih jauh. Jalan kanan mempercepat akhir." Wicak menggenggam setir yang kini terasa hidup, berdenyut. Ia harus memutuskan. Tapi dari belakang, salah satu penumpang bersuara lirih. "Sudah tidak bisa memilih. Jalan telah memilih kalian." Bus Bima Sakti 07 perlahan mengambil jalur kanan. Bukan karena Wicak memutuskannya, tapi karena setir bergerak sendiri. Jalan menurun, dipenuhi kabut yang tak kunjung habis. Asap tipis masuk ke dalam bus melalui ventilasi. Bau tanah basah dan darah lama menguar samar. Di tengah lorong, penumpang yang tadinya berdiri mulai berjalan ke arah Wicak dan Damar. Langkah mereka lambat. Leher mereka mulai bergerak aneh, berputar 180 derajat tanpa suara, tanpa rasa sakit. "Pak, ini bukan mereka lagi," bisik Damar dengan napas memburu. Rini berdiri, membuka simbol terpenting dari jurnalnya, sebuah sketsa mata terbalik dengan lingkaran hitam di tengahnya. Mereka adalah pengganti, tubuh yang ditinggal jiwanya, dan diisi oleh penunggu jalan. Tiba-tiba seorang penumpang, ibu paruh baya di kursi 5B, menjerit. Tapi suaranya bukan suara manusia. Lebih seperti suara kawat digesek pelan. Mulutnya terbuka lebar, terlalu lebar, hingga dagunya nyaris menyentuh dadanya. Dari dalam tenggorokannya muncul suara anak kecil. "Kalian sudah melihat, maka kalian tak boleh pulang." Bus mulai bergetar. Jendela-jendela memantulkan bayangan yang tak sesuai gerak di dalamnya. Rini menatap Wicak tajam. "Kalau kita terus, kita akan kehilangan semua. Ingatan, tubuh, bahkan nama. Lalu apa yang harus kita lakukan?" seru Wicak. Rini menunjuk ke satu-satunya hal nyata yang masih hidup, kotak P3K di dashboard. Di dalamnya ada benda peninggalan sopir sebelumnya. Pak Slamet. Dia yang pertama kali masuk jalan ini, dan satu-satunya yang sempat meninggalkan pesan sebelum busnya hilang. Wicak membuka kotak itu, dan di dalamnya, ada sebuah cermin kecil retak dan secari kertas kuning penuh bercak darah. Tulisan tangannya hampir hilang, tapi masih terbaca. "Jangan percaya siapapun yang masih duduk. Mereka semua sudah mati." Wicak memelototi cermin retak di tangannya. Dalam retakan itu, bukan wajahnya yang terlihat, tapi wajah lelaki tua dengan seragam sopir. Matanya merah, penuh luka, dan mulutnya bergerak pelan, seperti berbisik dari dunia lain. "Wicak, jangan ulangi kesalahanku." Damar menatap cermin itu dari belakang. "Pak, itu siapa?" Rini menjawab pelan. "Pak Slamet, sopir bus yang hilang 5 tahun lalu. Busnya lenyap tanpa jejak di jalur ini, bersama 7 penumpang." Damar panik. "Loh,
Ini bus ke-7. Penumpang kita juga ada 7. Wicak langsung berdiri. Ia menatap lorong. 6 penumpang masih berdiri kaku di tengah bus. Tapi, 1 bangku kosong. 1 penumpang hilang. Mana si pria yang duduk dekat pintu belakang? Gumam Wicak. Tiba-tiba dari luar jendela, mereka melihat bayangan tubuh diseret oleh sesuatu. Tapi bukan oleh manusia. Makhluk hitam tinggi bertopi, yang mereka lihat di percabangan jalan, tengah menarik penumpang itu masuk ke dalam celah tanah, seperti lubang neraka yang terbuka sesaat. Rini memejamkan mata. Itu tukang tagih. Dia mengambil satu demi satu kalau kita tak segera keluar. Wicak membentak. Keluar? Gimana caranya? Bus ini gak bisa dikendalikan. Rini membuka bagian terakhir jurnalnya. Ada peta yang hanya bisa dilihat dalam cahaya dari cermin retak. Dan saat mereka menyorot cermin ke peta itu, muncul titik kecil berwarna hitam, pintu keluar, tapi hanya bisa diakses jika 1 nyawa dikorbankan secara sukarela. Damar tersentak. Jangan bilang kita harus. Rini mengangguk. Kalau tidak, kita semua jadi bagian dari bus ini. Selamanya. Dan di saat itu, suara radio kembali menyala. Sopir lama telah memilih. Sekarang, siapa yang akan menggantikan? Wicak menatap kaca spion. Di sana, Pak Slamet tersenyum miring. Tapi bukan senyum lega, melainkan senyum dari seseorang yang sudah melepaskan semua sisi manusianya. Namanya Rio, penumpang di kursi 4A. Sejak awal ia diam, menunduk, seolah tertidur. Tapi sekarang, ia bangkit. Matanya melebar, napasnya memburu, keringat mengucur deras dari pelipisnya. Apa ini tempat apa? Teriaknya panik. Rio menatap para penumpang lain yang masih berdiri kaku di lorong. Wajah mereka kini lebih menyeramkan, kulit mereka memucat, mata menghitam, dan bibir mereka bergerak tanpa suara, seolah menggumamkan doa terlarang. Wicak mendekatinya. Kamu sadar, Rio? Kamu masih sepenuhnya manusia. Aku mimpi. Dalam mimpi itu aku melihat, aku terbakar. Tapi aku masih hidup, di kursi ini. Rio menggenggam lengannya sendiri, terlihat bekas gosong di kulitnya, seperti terbakar dari dalam. Rini mendekat, membuka jurnalnya, membandingkan dengan gambar di halaman tengah. Sebuah sosok dengan luka terbakar yang terbangun kembali. Kecuali satu hal. Di kursi pengemudi, duduk seseorang, punggungnya membelakangi. Pak, Anda baik-baik saja? Tanya polisi. Tak ada jawaban. Polisi melangkah pelan, menyentuh bahu sopir itu. Kepala sopir terjatuh ke lantai. Kosong, tanpa wajah. Seketika itu juga, lampu-lampu bus menyala. Jam di dashboard menunjukkan waktu aneh. Pukul 00. Dan suara radio menyala dengan satu kalimat. Penumpang baru telah dipilih. Bus siap berangkat kembali. Di dunia lain, Rio terbangun di tengah hutan kabut. Rini ada di sampingnya. Mereka selamat. Tapi busnya tak ada. Rio, kita keluar. Rini, entah. Kalau kita benar-benar keluar, kenapa aku masih bisa mendengar suara mesin itu? Dari kejauhan, suara klakson bus terdengar sekali. Dan di belakang mereka, ada bayangan besar yang mulai mendekat. Bukan bus, tapi jalan. Jalan yang tak seharusnya ada. Langkah kaki Rio terhenti. Di belakang mereka, kabut mulai membelah, memperlihatkan jalan aspal yang membentang lurus ke arah mereka. Rin, kau lihat itu, bisik Rio. Rini menatap jalan itu dengan wajah membeku. Itu jalan yang sama, yang kita lalui tadi malam. Tapi tak masuk akal. Tadi mereka keluar di hutan. Tak mungkin ada jalan aspal di sini. Jalan itu bahkan terus memanjang, meski tak ada ujungnya. Di kedua sisi, hanya pohon-pohon kering dan kabut menggantung. Kemudian mereka mendengar langkah-langkah dari arah jalan. Bukan langkah manusia, tapi gerakan menyeret rantai, diiringi suara-suara berat dari bawah tanah. Rio, jalan itu bukan sekadar jalur. Dia hidup. Dia mengejar kita, ujar Rini dengan suara bergetar. Rio menarik tangan Rini. Kita harus lari. Tapi mereka baru berlari beberapa meter, saat pohon-pohon di kanan kiri mulai tumbang sendiri, membuka jalan baru. Aspal bergerak, membelah, menyusul mereka. Rini menjatuhkan jurnalnya.
Halaman terakhir terbuka, dan di situ kini tertulis sesuatu yang belum pernah mereka baca sebelumnya. Jalan ini akan terus mengejar siapapun yang menolak takdirnya. Jalan tidak butuh kendaraan. Ia hanya butuh korban. Rio menggertakkan gigi. Kalau kita tak bisa lari, kita harus hadapi. Mereka berhenti. Jalan aspal itu berhenti juga. Di depan mereka. Diam. Seperti menunggu. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul siluet bus Bima Sakti 07. Melayang pelan, tak menyentuh tanah. Dan di balik kemudinya, duduk Wicak. Tapi kali ini, matanya kosong. Tubuhnya kurus, tangannya kaku di setir. Rini menangis. Dia menggantikan Slamet. Dia, bagian dari jalan itu sekarang. Bus berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka perlahan. Rio menggenggam tangan Rini. Pilihannya jelas, Rin. Kita masuk dan akhiri semua ini. Atau kita lari dan jadi buruan seumur hidup. Rini menatap bayangan bus, lalu ke Rio. Aku lebih baik menghadapi setan daripada dihantui selamanya. Mereka naik ke dalam bus. Pintu bus menutup perlahan di belakang mereka. Bus Bima Sakti 07 kini sunyi, lampu redup menyala, interior berdebu, namun, setiap kursi terlihat bersih, seperti baru. Rio dan Rini saling pandang. Tempat duduk. Gumam Rini. Di legenda, disebutkan bahwa kursi yang kita pilih akan menentukan siapa yang akan dipulangkan, dan siapa yang akan menjadi bagian dari jalan. Rio berjalan menyusuri lorong pelan. Ada angka-angka samar di setiap kursi, tapi beberapa angka terlihat bercahaya merah redup, yang lain kebiruan. Kursi mana yang aman? Tanya Rio. Rini membuka jurnal, tapi halaman tentang kursi terbakar. Hanya ada satu kalimat utuh yang tersisa. Yang berani duduk di kursi paling akhir, akan tahu seluruh kebenaran. Rio menatap kursi terakhir. Kursi 13C. Paling belakang, di pojok kanan. Tak bercahaya, tapi mengundang. Aku akan duduk di sana, ucap Rio mantap. Rini menarik lengannya. Jangan, kalau itu jebakan, mungkin justru itu, kursi pengganti. Rio, kalau memang aku ditarik ke jalan ini karena takdir, lebih baik aku tahu semuanya sekarang. Ia duduk. Lampu bus langsung padam. Mesin menyala sendiri. Dan suara terdengar dari seluruh penjuru bus. Dalam nada serak, berat, menyatu. Rio, kau telah memilih. Maka dengarkanlah, kisah yang tak pernah selesai. Di depan, sosok Wicak bangkit dari kursi sopir. Wajahnya masih kosong, tapi ia kini berjalan ke arah Rio. Setiap langkahnya meninggalkan jejak api di lantai bus. Lalu, ia berhenti di depan Rio dan menyerahkan sesuatu. Sebuah buku, berwarna hitam, dengan tulisan emas. Daftar penumpang yang pernah masuk jalan ini. Halaman pertama, Slamet. Halaman kedua, Wicak. Halaman ketiga, Rio. Halaman keempat, kosong. Rini menjerit. Berarti, aku. Tapi sebelum apapun terjadi, suara rem bus mendecit. Jendela kanan terbuka, dan cahaya matahari subuh masuk menyilaukan. Pintu depan terbuka, dan Wicak berbisik. Hanya satu yang boleh kembali. Pilih. Bus Bima Sakti 07 berhenti. Tapi bukan di terminal, bukan di jalan umum. Melainkan, di antara dua dunia. Satu sisi jendela menunjukkan hutan berkabut, sisi lainnya memperlihatkan rumah kecil milik Rini, di pagi hari. Suara Wicak bergema. Hanya satu yang boleh kembali, satu lagi harus tinggal, sebagai pengganti. Seperti aku, seperti Slamet. Rini menatap Rio, matanya berkaca-kaca. Aku tahu jawabannya, ucap Rini lirih. Rio menggeleng. Kita bisa cari jalan lain. Jangan percaya aturan setan. Tapi Wicak menyerahkan keping tiket hitam dengan nama Rio terukir di atasnya. Yang duduk di kursi 13C tak bisa kembali. Ia pewaris kutukan. Rio membeku. Napasnya berat. Rini mengambil tangan Rio. Aku bisa tetap di sini. Aku yang membuka jalan ini lewat jurnal. Tidak, tegas Rio. Kalau aku terpilih, aku hadapi. Tapi sebelum itu, satu hal terakhir.
Rio membuka kembali buku daftar penumpang yang tadi diberikan Wicak. Ia menyobek halaman kosong yang seharusnya untuk nama Rini, lalu menuliskan nama Wicak kembali di sana. Tiba-tiba, bus bergetar keras. Api merah menyala di lantai. Wicak menjerit, tubuhnya mulai terbakar. Ia mencoba merebut buku dari tangan Rio. Rio berteriak, "Kau belum digantikan. Kau belum sah keluar." Wicak berlutut, "Tidak." Seketika itu juga, cahaya putih menyelimuti seluruh bus. Rini terhempas keluar dari pintu depan, ke dunia nyata. Rio dan Wicak hilang di dalam kobaran api jalan setan. Beberapa bulan kemudian, Rini duduk di kamar, menatap foto Rio. Di meja, ada jurnal tua yang tertutup debu. Ia tak pernah membukanya lagi. Tapi setiap malam, dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara itu. 6 bulan setelah kejadian, Rini hidup dalam diam. Ia kini tinggal sendiri di rumah ibunya yang lama. Jurnal hitam milik Slamet disimpan dalam kotak terkunci, terkubur dalam lemari tua. Tapi sejak malam itu, mimpi buruk selalu datang. Setiap kali ia tertidur, ia melihat bus Bima Sakti 07, melaju pelan melewati jendela rumahnya. Tak pernah berhenti, tak pernah masuk ke jalan, hanya lewat. Sampai malam ini, pukul 1.13 dini hari, petir menyambar. Pintu rumah Rini diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Ia membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi di bawah lantai teras, ada amplop putih, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, hanya 1 tiket lusuh dan selembar foto. Wajah Rio, duduk di bangku belakang bus. Tertulis, "Kami butuh sopir baru." Rini menjatuhkan tiket. Napasnya tercekat. Paginya, berita viral menyebar di media sosial. Bus Bima Sakti 07 terlihat kembali beroperasi, tanpa sopir, tanpa penumpang, di jalur Gunung Pegat. Orang-orang mengira itu prank, tapi seorang YouTuber penasaran mencoba merekam langsung di lokasi. Ia live stream di TikTok. Live-nya terputus tepat ketika bus melintas. Komen terakhir yang sempat terbaca, "Kenapa ada muka tanpa mata di jendela depan?" Di dimensi lain, Rio berdiri di terminal tua penuh kabut. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Dari arah kabut, muncul seorang pemuda, membawa tas dan map lamaran kerja. Bingung, bingung. Ia melihat sekeliling. Rio tersenyum tipis. Penumpang baru sudah datang. Terminal itu tak tercatat di peta manapun. Tidak ada suara manusia. Tidak ada jam dinding. Hanya papan jadwal keberangkatan yang terus berkedip. Semua menunjukkan satu hal. Tunggu, penumpang belum lengkap. Rio duduk di bangku penjaga loket. Seragam sopir lama yang dikenakan Wicak kini melekat di tubuhnya. Tapi wajahnya kosong. Mata hitam legam. Ia bukan lagi Rio yang dulu. Dari kejauhan, pemuda yang membawa map lamaran kerja berjalan masuk. Namanya Dani, 24 tahun, datang ke daerah pegunungan karena dipanggil wawancara kerja, yang anehnya, tak pernah dikonfirmasi ulang. Ia celingukan. "Ini, terminal." Tak ada jawaban. Lalu pengeras suara berderak. "Selamat datang, Dani. Tiketmu sudah disiapkan." Dani terkejut. "Hah?" Dari loket, Rio menyodorkan tiket berwarna gelap. Nama Dani tercetak jelas. Tapi, waktu keberangkatannya kosong. "Naik saja," kata Rio pelan. "Tinggal kau yang kami tunggu." Dani menatap ke arah bus. Bima Sakti 07. Ia tertarik. Tapi langkahnya ragu. Sesuatu dalam dirinya menjerit, "Jangan." Namun, saat ia menoleh ke belakang untuk pergi, terminal itu sudah berubah. Tidak ada pintu keluar. Tidak ada cahaya matahari. Waktu di jam tangannya beku, pukul 2.47, sama seperti saat bus dulu tergelincir ke jalan setan. Dani menatap Rio. "Aku kenal kamu." Rio menunduk, tapi di balik kaca loket, air mata menetes perlahan dari matanya yang hitam. "Aku harap kau tak naik," ucapnya pelan. Bus membuka pintu. Dani mendekat, dan suara radio tua di pojok terminal mulai menyala sendiri. Penumpang baru telah memasuki wilayah. Jalan setan siap dibuka. Langkah Dani naik ke bus terasa berat. Udara di dalamnya dingin,
namun baunya tajam, seperti besi tua dan bunga layu. Pintu menutup di belakangnya. Lampu redup menyala. Ia berjalan menyusuri lorong, hanya ada satu kursi yang terang, kursi nomor 5A. Ia duduk, dan seketika, tiket di tangannya terbakar sendiri, menyisakan abu yang melayang ke atap bus. Lalu, layar kecil di depan menyala. Tujuan, tidak diketahui. Dani mulai panik. Ia berdiri, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Suara pengeras terdengar. Anda telah duduk. Perjalanan telah dimulai. Tidak ada pemberhentian. Tidak ada jalan kembali. Bus mulai melaju perlahan. Tapi jendela di luar menampilkan pemandangan aneh. Bukan jalan biasa, melainkan potongan-potongan memori. Terlihat kilasan masa kecil Dani, wajah ayahnya yang meninggal, kenangan SMP yang terlupakan. Kenapa? Ini, gumamnya. Tiba-tiba, penumpang lain muncul. 3 orang. Wajahnya pudar. Tidak bicara. Hanya duduk, menatap kosong. Tapi ada satu yang berbeda. Rio. Ia kini duduk di kursi belakang, menatap Dani. Dani, dengarkan aku. Jangan biarkan mereka duduk semua. Kalau seluruh kursi terisi, bus akan melebur ke jalan kekal. Dani tertegun. Kenapa aku? Rio menunjuk ke kaca jendela. Di sana, terlihat Rini, sedang berdiri di depan makam kecil bertuliskan, Rio Prasetya, 1998-2025. Hilang tanpa jejak. Karena aku sudah gagal. Tapi kamu, masih hidup. Kalau bisa turun, cari dia. Dia tahu cara memutuskan jalan ini. Bus bergetar. Rio menghilang. Penumpang lain berdiri, perlahan berjalan ke kursi-kursi kosong. Jika Dani tak mencegahnya, semua akan duduk, dan semua akan lenyap. Dani berdiri. 3 penumpang misterius sudah duduk di kursi 1A, 2C, dan 4D. Kursi terakhir yang tersisa, kursi 8B, tepat di samping Dani. Tiba-tiba, dari depan bus muncul penumpang keempat. Seorang perempuan muda, rambut panjang acak-acakan, matanya kosong, tapi tubuhnya tampak akrab. Dani menatapnya dengan ngeri. Rini. Tapi itu bukan Rini. Hanya bayangannya. Entitas itu menatap Dani, lalu tersenyum. Kamu tidak tahu ya? Semua yang naik bus ini, cuma sedang mengulang kematian mereka. Suara Rio muncul di balik bisikan angin. Jangan biarkan dia duduk. Dia bukan manusia. Dia pintu. Dani menahan napas. Kursi 8B mulai menyala. Entitas itu melangkah mendekat, langkahnya tanpa suara, tatapannya dalam seperti sumur gelap yang tak berujung. Bus bergetar. Panel depan menyala merah. Semua penumpang siap. Perjalanan ke dimensi kosong akan dimulai. Dani bergerak cepat. Ia menarik tasnya, melempar ke kursi 8B agar tak bisa diduduki. Tapi entitas itu menatapnya penuh kebencian. Jangan ganggu. Aku harus kembali. Bisiknya tajam. Dani berteriak, aku juga mau kembali. Lalu ia menggenggam gelang tuanya, pemberian ibu saat kecil. Ia mencabutnya, menekannya ke dinding bus, dan berteriak nama Rini. Tiba-tiba, bus berhenti. Lampu padam. Penumpang bayangan meleleh satu persatu, seperti lilin. Di tempat lain, Rini terbangun dari mimpi buruk. Ia terduduk di depan makam Rio. Tapi di atas makam, ada tiket bus hitam, bertuliskan, Dani, Terminal Bayangan, tertunda. Rini menatap ke arah hutan. Jalan itu belum selesai. Langit gelap. Kabut turun lebih cepat dari biasanya. Rini berdiri di tepi hutan Gunung Pegat, tepat di jalan yang tak pernah ada di peta, tapi selalu muncul di mimpi. Tangannya gemetar memegang tiket hitam bertuliskan nama Dani. Ia tahu ini bukan sekadar kertas. Ini adalah izin masuk. Sekali kau masuk dengan niat menyelamatkan, kau harus siap untuk menggantikan, kata suara tua dari ingatannya, petuah terakhir dari Slamet, yang dulu jadi pengantar maut. Rini berjalan menyusuri jalan setan. Anehnya, malam terasa diam. Bahkan suara jangkrik pun tak terdengar. Lalu terdengar suara pelan, seperti roda berderak di kejauhan. Bima Sakti 07 muncul dari balik kabut. Pintunya terbuka otomatis. Tak ada sopir. Tapi ketika Rini masuk,
Ia melihat Dani terikat di kursi 8B, tubuhnya setengah menghilang, wajahnya pucat seperti orang yang hidup di dua alam. "Rini, kamu nyata?" tanya Dani lirih. Rini melangkah maju, tapi di kursi belakang. Rio duduk, wajahnya tenang, tapi ada luka dalam di matanya. "Kau datang juga," katanya pelan. "Tapi tak semudah itu membawa pulang seseorang dari jalan ini." Lampu bus mendadak padam. Dari lorong, entitas-entitas penumpang muncul kembali, lebih kuat, lebih nyata. Wajah mereka kini seperti korban kecelakaan, mata membelalak, tangan patah, darah menetes. Semua menatap Rini dengan dendam. Suara pengeras berbunyi, "Tidak ada yang bisa membawa pulang roh tanpa meninggalkan jiwa pengganti." Rio berdiri, menatap Rini. "Kalau kau tetap ingin menyelamatkan Dani, maka kau harus menempati kursi terakhir." 8B. Suasana dalam bus Bima Sakti 07 membeku. Waktu tidak berjalan, suara tidak ada, kecuali detak jantung Rini sendiri yang menggema di telinganya. Ia berdiri di lorong, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya tak goyah. Dani terbaring lemah di kursi 8B. Matanya memohon, tapi bibirnya berkata, "Tinggalkan aku. Jangan jadi penggantinya." Namun Rio muncul dari balik kabin depan. Matanya kini seperti dulu, penuh perasaan. "Kalau kamu duduk di sana, kamu akan tinggal selamanya." Rini menatap tiket hitam di tangannya, dan merobeknya perlahan. Angin langsung berhembus kencang. Lampu bus menyala terang. Suara pengeras berderak. Tindakan tidak sah. Gangguan pada sistem transisi roh. Tiba-tiba, para penumpang hantu mulai bergerak maju. Wajah mereka murka, suara mereka melolong. Tapi Rini tak mundur. Ia berdiri di depan Dani, lalu berkata keras, "Kalau sistem ini butuh pengganti, maka aku memilih tempatku sendiri. Ambil aku, asal Dani bisa keluar hidup-hidup." Kilatan cahaya menyambar. Kursi 8B terbakar, lalu mencair. Rio menatap dengan wajah getir, lalu berkata pelan, "Kamu benar-benar memilih mati untuk orang yang bahkan baru kau temui." Rini tersenyum tipis. "Karena dulu, aku tak bisa selamatkan kamu." Tubuh Dani terdorong keluar bus. Ia terlempar keluar dimensi, ke tengah jalan gunung pegat yang gelap. Ia terbangun, dengan luka ringan di kepala, napas tersengal. Bus sudah tak ada. Hanya suara samar dari dalam hutan. Jangan pernah biarkan kursi itu terisi. Langit di atas gunung pegat kembali cerah. Dani terduduk lemas di pinggir jalan. Tubuhnya kotor, napasnya berat, tapi ia hidup. Mobil-mobil mulai melintas, seolah jalan yang selama ini terhapus oleh dimensi setan kini muncul kembali di dunia nyata. Ia dibantu warga sekitar dan dibawa ke klinik. Namun dalam pikirannya, hanya ada satu nama, Rini. Sementara itu, di antara kabut tipis yang menyelimuti jalur lama di Gunung Pegat, bus Bima Sakti 07 kini terparkir diam. Kosong, hening, kecuali satu sosok yang duduk di dalam, Rini. Rambutnya panjang tergerai, seragam kondektur melekat di tubuhnya. Tapi matanya tak lagi takut. Kini ia mengawasi, bukan menghindar. Panel bus menyala. Tidak ada perjalanan. Tidak ada penumpang. Penjaga aktif. Rini berjalan ke lorong belakang. Ia membuka laci kecil dan menarik keluar buku besar, penuh nama-nama dan wajah. Sebagian terhapus, sebagian masih jelas. Ia menulis, "Dani, dilepaskan." Tiba-tiba, bayangan Rio muncul di kaca spion. Ia tersenyum kecil, lalu menghilang. Suara lirih terdengar dari radio. "Jalan ini tak akan tertutup selamanya, Rini. Akan selalu ada yang tersesat dan butuh penunjuk arah." Rini menatap keluar jendela. "Aku akan menunggu mereka. Tapi kali ini, aku yang menentukan siapa yang bisa pulang." Bus perlahan menyatu dengan kabut, dan jalan setan kembali tersembunyi, sampai satu jiwa tersesat lagi. Malam itu, kabin bus kembali sunyi. Tidak ada penumpang. Tidak ada suara. Hanya detak jam tua di dinding depan yang terus berdetak meski waktu di luar telah mati. Rini duduk sendiri di bangku kondektur. Buku daftar penumpang terbuka di pangkuannya. Ia mengecek satu persatu. Rio Prasetya meninggal, terkonfirmasi. Dani Fadillah selamat,
dilepaskan. Dwi Kartika belum ditemukan. Lalu, entry terakhir. Nama, tidak teridentifikasi. Wajah. Status, sedang dalam perjalanan. Rini tertegun. Ia coba menghapus entry itu. Namun setiap kali tangannya menyentuh halaman tersebut, tinta merahnya menyerap balik ke kertas, seperti darah yang meresap dalam luka. Panel bus tiba-tiba menyala otomatis. Penumpang baru terdeteksi. Pintu bus menganga perlahan. Kabut dari luar masuk. Rini berdiri, langkahnya waspada. Tapi tak ada siapa-siapa. Hingga ia melihat sesuatu aneh. Bayangan seorang pria, tanpa wajah. Tubuhnya normal, tapi bagian wajahnya seperti buram, bergoyang seperti riak air. Rini menahan napas. "Siapa kamu?" Bayangan itu tidak menjawab, tapi tangan kanannya menunjuk ke belakang Rini. Ia menoleh. Di kursi nomor 5A, ada sesuatu duduk. Rini berjalan perlahan. Kursi itu kosong, tapi di atas sandarannya, tergores. "Aku datang untuk mengingatkanmu." Penjaga juga bisa terseret. Lampu bus padam. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara napas berat, dan langkah satu penumpang yang tidak pernah masuk melalui pintu. Kegelapan di dalam bus menebal, meski semua lampu sudah kembali menyala. Namun bagi Rini, kini tak ada lagi cahaya yang terasa menyelamatkan. Bayangan penumpang tak bernama itu terus duduk di kursi 5A. Diam, tak bergerak, tapi entah bagaimana, terasa seperti ia mengawasi seluruh isi bus. Rini membuka kembali buku penumpang. Nama misterius itu berubah. Bukan, tidak teridentifikasi, lagi. Kini tertulis. Nama, Aldi Rinaldi. Status, terlupakan. Hubungan, saudara kandung, tidak tercatat. Dunia Rini runtuh seketika. Aldi. Ia mengingat segalanya. Aldi adalah adik tirinya. Anak dari ibu sambung yang hanya tinggal bersamanya selama 2 tahun sebelum kecelakaan misterius merenggut nyawa anak itu. Saat itu, semua mengira Aldi jatuh dari jembatan saat bermain. Tapi Rini tahu yang sebenarnya. Mereka bertengkar hebat. Aldi menuduh Rini menyembunyikan surat dari ayah kandungnya. Dalam amarah, Rini mendorongnya. Tak keras, tapi cukup untuk membuat bocah itu terpleset dan hilang. Tak ada yang tahu. Rini bungkam. Ia pura-pura tidak tahu, dan sejak saat itu, hidup dalam rasa bersalah. Kini, Aldi duduk di depannya, tanpa wajah, tanpa suara, tapi dengan dendam dan luka yang tak pernah selesai. Suara dari pengeras terdengar. Penumpang dengan ikatan pribadi. Hukuman, konfrontasi dosa. Bus mendadak menukik. Kursi berguncang. Dinding-dinding memantulkan cermin. Semua menampilkan wajah Rini, saat muda, saat berbohong, saat menangis, saat menolak pengakuan. Rini jatuh berlutut. Ia menatap Aldi, kini berdiri. "Kamu biarkan aku pergi. Sekarang kamu harus ikut." Aldi mengulurkan tangan. "Atau, aku akan menarikmu." Rini berdiri di lorong bus yang terasa makin sempit, seolah waktu dan ruang menekan dari segala arah. Di hadapannya, Aldi berdiri, sosok tak berwajah, tapi kini sorot matanya mulai terlihat, bukan marah, tapi patah. Suara pengeras menggema. Kejahatan yang tidak diakui, tidak bisa ditebus. Rini terisak. "Maafkan aku, Aldi. Aku tak pernah bermaksud mencelakai kamu. Aku hanya takut kehilangan ibu, takut jadi orang asing di rumahku sendiri." Ia jatuh berlutut. "Tapi itu semua bukan alasan. Aku bersalah." Bus mendadak berhenti. Pintu terbuka. Kabut putih masuk, tidak menyeramkan, tapi hangat. Cahaya lembut menyorot dari luar. Aldi melangkah perlahan ke arah pintu. Ia menoleh, masih tanpa suara. Namun tiba-tiba, sesuatu terjadi. Buku penumpang di tangan Rini terbakar sendiri. Nama Aldi menghilang. Tapi, begitu juga dengan nama Rini. Panel bus menyala. Penumpang terakhir telah dilepaskan. Penjaga terakhir telah berpulang. Aldi menatapnya untuk terakhir kali. Kali ini, ia tersenyum. Dan sebelum tubuhnya larut dalam kabut, terdengar satu kata, entah dari mulutnya atau dari hatinya. "Terima kasih." Cahaya menelan segalanya.
Ketika bus kembali diam, kabin kosong. Tidak ada lagi Rini. Tidak ada lagi penumpang. Hanya sebuah buku kosong di kursi kondektur. Dan selembar tiket hitam yang sudah lusuh. Terlipat 2, tertulis. Perjalanan terakhir, bukan tentang kematian, tapi tentang mengakhiri penyesalan.